Berbagai keanehan pun mulai terjadi satu persatu. Seperti Katie Lutz, dia mengaku bahwa dia sering mendapatkan mimpi saat pembantaian itu terjadi. Dan pada malam-malam tertentu, dia merasakan ada sebuah pelukan erat yang seperti dilakukan oleh makhluk goib. Dan bahkan George itu mengalami beberapa kali kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan sama sekali. George selalu terbangun pada pukul 3:15 pagi. Waktu tersebut diperkirakan adalah waktu di mana Ronald Jr. menghabisi seluruh keluarganya. Halo semuanya, selamat datang di channel Kenny Alter dan balik lagi sama aku Kenny yang akan menemani kalian di video kali ini. Sekarang aku pengen bahas tentang Amityville Horror atau Rumah Amityville, yaitu salah satu kasus yang cukup populer nih pada zamannya, yang ditangani juga oleh Ed dan Lorraine Warren. Pasti kalian udah tahu nih siapa kedua sosok ini. Selain itu, mereka juga pernah menangani kasus yang sama kayak di Rumah Amityville, yaitu Rumah Parent Family dan Amy Johnson. Ya, kedua kasus ini telah dijadikan film di The Conjuring House dan mereka nih juga menyimpan salah satu benda yang diduga sebagai penyebab dari semua kekacauan di rumah The Conjuring, yaitu boneka Annabelle. Pasti kalian udah tahu nih, tapi aku nggak mau bahas itu, aku akan fokus ngebahas tentang rumah Amityville-nya. Rumah Amityville adalah saksi bisu atas kejadian tragis yang dilakukan oleh Ronald DeFeo Jr. pada keluarganya sendiri. Pada malam itu, keluarga yang harusnya utuh, bahagia, dan bisa dibilang tidak pernah terbayangkan oleh mereka bahwa keluarganya atau anggota keluarganya akan melukai mereka. Dan bukan cuma itu aja, kengerian atau semua hal aneh itu dialami sama salah satu penghuni baru yang menempati rumah Amityville ini. Kayak gimana ceritanya? Ambil cemilan kalian dan mari kita mulai. Keluarga DeFeo sendiri sudah menempati rumah Amityville di kota New York ini hampir 1 dekade lamanya, guys. Dan rumah atau bangunan ini dibangun pada tahun 1920-an. Di rumah ini tuh ada kolam renang, ada rumah perahu, dan ada 2 patung di halaman depan rumah mereka. Serta ada 2 jendela besar yang terpasang pada sisi rumah di 112 Ocean Avenue itu. Jendela ini tampak seolah menatap tajam ke arah orang-orang yang melihatnya. Lalu, Ronald DeFeo Senior dan istrinya yang bernama Louise menempati sebuah kamar tidur utama di lantai 2. Di ujung lorong terdapat sebuah kamar yang ditempati oleh putra bungsu mereka. Ada 2 nih, yang satu namanya Mark, dia berusia 12 tahun, dan ada satu lagi namanya itu John, dia berusia 9 tahun pada saat itu. Dan putra mereka yang bernama Mark itu sedang mengalami cedera serius pada musim sepak bola yang baru saja berakhir. Ia membutuhkan sebuah tongkat bantu jalan dan kursi roda. Lalu kedua benda itu ditaruh di samping tempat tidurnya. Di ruangan lain ada seorang gadis kecil yang berusia 13 tahun yang bernama Alison DeFeo. Di dinding kamarnya ini feminim banget, guys. Jadi dia ini kayaknya suka bunga, terus dia tempelin tuh atau dia pengen dinding kamarnya itu bermotif bunga yang dikombinasi oleh warna merah muda dan kuning. Nah, di kamarnya juga itu dia punya sebuah televisi jadul yang tabung itu diletakkan di atas meja rias yang kebetulan di samping tempat tidurnya. Selain Alison, keluarga DeFeo juga mempunyai putri yang cukup dewasa yang bernama Dawn. Pada saat itu dia berusia 18 tahun. Dawn sendiri mempunyai kamar tidur yang cukup normal, tidak terlalu feminim dan juga tidak terlalu tomboy. Kamar Dawn ini ada di lantai atas dan Dawn ini sepertinya suka dengan boneka monyetnya. Boneka monyet yang dimiliki Dawn ditaruh di sebuah kursi yang dimana
Kursi ini berada di sudut ruangan dan menghadap ke jendela halaman belakang rumah mereka. Pada malam 13 November tahun 1974, Ronald Butch DeFeo Jr. yang berusia 23 tahun, anak tertua dari keluarga DeFeo, berlari ke salah satu bar yang berjarak sejauh 800 meter dari rumahnya. Dia memberitahu kepada para pengunjung di dalam bar bahwa dia telah menemukan kedua orang tuanya meninggal dunia. Lalu Ronald Jr. memimpin mereka untuk kembali menuju rumahnya. Dan salah satu pengunjung yang bernama Joey Sweet itu segera menelpon kepolisian Suffolk County untuk melaporkan kejadian tersebut. Joey Sweet menghubungi pihak kepolisian dan berkata, "Seseorang pria telah masuk ke dalam bar. Dia berkata bahwa ibu dan ayahnya telah ditembak. Lalu kami pun segera pergi ke rumahnya. Dan semua orang di rumah itu telah tertembak." Begitulah yang dikatakan oleh Joey Sweet. Setelah pihak kepolisian datang, mereka tertegun dengan apa yang mereka lihat. Karena Ronald Senior, istrinya Louis, dan Mark, John, Ellison, dan Dawn ditemukan terbaring, telungkup, terbungkus selimut di tempat tidur mereka, dan masing-masing dari mereka telah ditembak mati. Ronald Jr. mengatakan bahwa dia pulang ke rumah itu pada pukul 6 sore hari Rabu dan menemukan jasad kedua orang tuanya sebelum memberitahu kepada pengunjung bar. Pihak kepolisian akhirnya mulai bertanya ke tetangga sekitar. Dan kebetulan ada seorang tetangga yang berusia 12 tahun. Dia mengaku bahwa dia terbangun pukul 3 pagi karena suara berisik dari anjing keluarga DeFeo ini. Dalam rekaman berita di pagi hari setelah pembunuhan menunjukkan bahwa polisi mulai menyelidiki TKP untuk mencari bukti. Polisi bersaksi di pengadilan bahwa setelah ditangkapnya Ronald DeFeo Jr., ia berkata bahwa ada seorang pembunuh bayaran mafia yang bernama Louis Felony telah membunuh keluarganya dan menuduh adanya hubungan dengan kejahatan terorganisir. Setelah Ronald Jr. mengatakan hal tersebut, pemberitaan pun mulai ramai dan orang-orang mulai mengaitkan kalau keluarga DeFeo ini ada kaitan dengan keluarga kriminal yang bernama Vito Genovese. Karena ramai pemberitaannya, lalu turunlah salah satu unit yang dipanggil untuk memulai penyelidikan. Biro Pengendalian Kejahatan Terorganisir Suffolk County adalah awal yang memulai penyelidikan kasus ini. Pemberitaan pada saat itu tidak menggambarkan kalau Ronald Jr. ini adalah orang yang positif. Berbanding terbalik pada keluarganya yang dikenal sangat harmonis. Jack Atsul yang meliput kasus ini untuk National Newsday beberapa hari setelah penangkapan menggambarkan Butch DeFeo sebagai pengguna narkoba yang menunjukkan sedikit penyesalan. Lalu Atsul menulis, jika Ronald DeFeo Jr. memang pelakunya, rangkaian keadaan apa yang memberikan alasan untuk dia menghancurkan seluruh keluarganya? Dalam persidangan pada laporan saat itu, para saksi memberikan kesaksian tentang hubungan yang memburuk antara Ronald Jr. dengan kedua orang tuanya. Seorang bocah berusia 9 tahun mengatakan kepada pengadilan bahwa dia telah menyaksikan Ronald DeFeo Jr. itu berkelahi dengan ayahnya tepat beberapa hari sebelum tragedi tersebut. Pihak kepolisian pun masih mencari bukti tentang kasus ini. Dan kalian masih ingat nggak apa yang dibilang sama Ronald Jr.? Kalau katanya ada pembunuh bayaran yang bernama Louis Felony telah membunuh keluarganya. Dan Felony yang dituduh sebagai pembunuh bayaran itu mempunyai alibi yang membuktikan bahwa pada saat itu dia sedang berada di luar negara bagian pada saat pembunuhan terjadi. Diinterogasilah si Ronald DeFeo Jr. ini di kantor polisi. Pihak kepolisian mulai menemukan adanya inkonsistensi serius dalam versi kejadian yang diceritakan oleh Ronald DeFeo Jr. ini. Keesokan harinya,
dia mengaku bahwa dia telah menghabisi keluarganya sendiri. Ronald Junior pun mengatakan kepada detektif, "Begitu saya mulai, saya tidak bisa berhenti. Kejadiannya begitu cepat." Ronald mengakui bahwa dia telah mandi dan berganti pakaian, dan dia mulai merinci di mana sekiranya tempat untuk menghilangkan barang bukti, seperti pakaian berlumuran darah, senapan marlin serta pelurunya, sebelum dia berangkat kerja seperti biasa. Tapi, tim kuasa hukum Ronald Butch DeFeo Jr. berpendapat bahwa kliennya telah diinterogasi selama 30 jam non-stop tanpa tidur dan makan sebelum membuat pengakuan tersebut. Mereka mengklaim bahwa Ronald Junior mengalami kondisi gangguan mental dan tidak kompeten pada saat pembunuhan itu terjadi. Well, based upon my conversations this morning with the defendant, Ronald DeFeo. Pengacara dari Ronald Junior yang bernama William Weber mengatakan kepada media bahwa pembunuhan itu adalah tindakan gila. Satu-satunya hukuman yang tepat untuk Ronald Junior pada kasus ini adalah dia dikurung seumur hidupnya di lembaga kejiwaan. Tetapi pihak pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman itu. Lalu dia menambahkan, "Saya memohon belas kasihan untuknya. Karena sekarang Ronald Junior itu tampak seperti binatang. 10 atau 15 tahun lagi, saya yakin dia dapat direhabilitasi dan mungkin bisa berkontribusi pada masyarakat." Pada November tahun 1975, akhirnya Ronald Junior dinyatakan bersalah atas 6 dakwaan pembunuhan tingkat 2. Dan dijatuhi hukuman 6 kali penjara seumur hidup berturut-turut. Pada bulan Desember tahun 1975, George dan istrinya yang bernama Kathy Lutz pindah ke 112 Ocean Avenue atau rumah Amityville ini, dan mereka membawa 3 anaknya yang bernama Daniel yang berusia 9 tahun, terus ada Christopher yang berusia 7 tahun, dan si paling kecil yang bernama Melissa berusia 5 tahun. Setelah kosong selama lebih dari 1 tahun, kalian pasti ada yang bingung nih. Kok bisa tiba-tiba udah kosong setahun? Kayaknya tadi masih ada Ronald Junior. Jadi, pada tahun 1974, Ronald Junior itu kan ditangkap. Lalu dia tuh ditahan di pihak kepolisian. Setelah dia ditahan, rumah ini atau rumah Amityville pun kosong. Dan Ronald Junior ini nggak dibebaskan sampai pada tahun 1975 dia pun dinyatakan bersalah dan dipenjaralah dia. Rumah ini pun jadi kosong. Lalu George atau keluarga Lutz ini membelilah rumah ini dengan seharga $80.000. Menurutnya rumah dengan 3 lantai itu sangat murah. Ketika George mengetahui sejarah dari rumah ini, dia pun segera memanggil seorang romo untuk membersihkan rumah tersebut dari roh jahat. Namun, begitu sang romo sampai dan mulai mencipratkan air suci ke bagian dinding atau sudut, terdengar sebuah bisikan yang berkata, "Keluar!" Dan itu juga mereka rasakan pada saat mereka naik ke lantai 2. Tak lama setelah itu, sang romo pun jatuh sakit dan tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Berbagai keanehan pun mulai terjadi satu persatu. Seperti Kathy Lutz, dia mengaku bahwa dia sering mendapatkan mimpi saat pembantaian itu terjadi. Dan pada malam-malam tertentu, dia merasakan ada sebuah pelukan erat yang seperti dilakukan oleh makhluk goib. Namun, teror hantu di rumah Amityville ini terus menjadi-jadi. Dan bahkan George itu mengalami beberapa kali kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan sama sekali. George selalu terbangun pada pukul 3:15 pagi. Dan ketika dia sudah terbangun, dia akan keluar rumah dan menuju ke penyimpanan kapal. Waktu tersebut diperkirakan adalah waktu di mana Ronald Junior menghabisi seluruh keluarganya.
Bahkan putri George yang bernama Melissa yang paling kecil itu berkata bahwa dia punya teman hayalan yang bernama Jody. Dan katanya Jody ini itu memiliki mata merah yang bercahaya. Dan mereka pun menyerah tinggal di rumah itu. Selama tinggal 28 hari, keluarga Lutz ini akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut. Dan mereka memutuskan untuk tinggal di rumah nenek atau di rumah ibu dari Katie Lutz. Keluarga Lutz membawa barang-barang lama mereka dari rumah Amityville. Tapi mereka mengaku bahwa mereka masih diganggu oleh makhluk halus. Padahal mereka sudah pindah ke rumah nenek atau rumah dari ibu Katie Lutz. Kok bisa ya? Salah satu bukti abadi yang paling terkenal dari rumah Amityville ini adalah foto anak kecil yang tertangkap oleh kamera. Foto ini diambil pada tahun 1976 pada saat Ed dan Lauren Warrens itu menginvestigasi rumah ini. Dan di foto ini menggambarkan ada seorang anak kecil yang mengintip dari kamar tidur lantai 2 dengan mata yang bercahaya. Dan lantai atau kamar itu adalah tempat tidur kedua orang tua Ronald Junior. Bisa jadi itu anak yang paling itu gak sih guys, yang paling kecil mereka tuh antara Mark atau John. Kan tadi anaknya George bilang kalau dia punya teman namanya Jody. Bisa si John gak sih? Tapi si Missy atau Michelle itu kupingnya tuh salah denger. Jadi mungkin kayak John. Tapi dia dengerin Jody. Foto itu diambil menggunakan kamera otomatis dengan film inframerah yang diatur untuk terus-menerus memfoto sepanjang malam. Sementara tim atau Ed dan Lauren Warrens ini akan melakukan pemanggilan roh dan eksperimen. Foto itu dengan cepat menjadi legendaris dan menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa memang ada roh-roh yang menghantui atau tinggal di rumah Amityville ini. Beberapa orang percaya dan berspekulasi bahwa foto anak yang tertangkap oleh kamera adalah salah satu anak dari keluarga DeFeo yang menjadi korban dari kejadian tragis tersebut. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa foto atau sosok yang tertangkap kamera adalah roh atau entitas jahat yang pada saat itu mengawasi para pekerja yang sedang menyelidiki rumah tersebut. Para skeptis juga mengeluarkan pendapatnya. Mereka mengatakan bahwa anak kecil pada foto tersebut kemungkinan adalah seorang juru kamera atau seorang asisten yang kebetulan pada saat itu sedang berjongkok atau sedang melakukan pekerjaannya dan tertangkap oleh kamera inframerah. Jadi kelihatannya mata yang ada di foto itu seperti bercahaya. Begitu kata para skeptis. Teori-teori lain menyebutkan kalau sosok yang tertangkap kamera pada saat itu adalah Paul Bartz, yaitu seorang penyelidik yang pada malam itu ada di lokasi kejadian. Dia diduga sedang membersihkan atau menata peralatan dan terjepret atau terfoto oleh kamera inframerah. Meskipun telah diperdebatkan selama beberapa dekade bahkan saat ini, belum ada penjelasan pasti mengenai foto atau sosok anak kecil yang ada di foto itu. Namun, foto anak hantu itu tetap menjadi salah satu gambar yang paling banyak dibicarakan dan paling kontroversial dalam sejarah paranormal, yang secara sempurna merangkum kejadian yang ada di Amityville. Perpaduan antara tragedi, ketakutan, misteri, dan bahkan salah tafsir yang memicu daya tarik di seluruh dunia. Kisah mereka kemudian diangkat menjadi sebuah buku yang ditulis oleh Jay Anson dan diterbitkan pada tahun 1977 dengan judul The Amityville Horror. Oke, itulah kisah dari The Amityville Horror.
Menurut aku sendiri ini menjadi kasus yang sedih juga ya, karena seharusnya keluarga DeVeo ini mungkin bisa lebih akur, bisa lebih terbuka, dan mungkin di satu sisi memang Ronald Junior atau Butch DeVeo Junior ini memiliki gangguan atau tekanan karena dia menjadi anak pertama, dan mungkin adanya miskom, jadinya dia terhasutlah dengan bisikan-bisikan yang katanya dari makhluk lain. Tapi sayang banget, dan aku tidak membenarkan. Sayangnya adalah adik-adik kecilnya itu menjadi korban. Seharusnya adik-adik kecilnya ini masih bisa hidup panjang, masih bisa tertawa, bermain. Tapi karena keegoisan dari Ronald Junior ini, mereka harus kehilangan jiwanya. Sayang banget. Kalau menurut kalian gimana nih tentang Amityville Horror ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah!